Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat pagi atau pagi menuju siang maksud saya. Gimana kabarnya? Oke, perkenalkan dulu, nama aku Anjana Syifa, biasa dipanggil Angel, dan aku mahasiswa tingkat 2 di program studi bisnis digital UPI Kampus Daerah Tasikmalaya. And I wanna share this topic about Gen Z with anxiety and public speaking. Kenapa sih aku milih Gen Z with anxiety and public speaking? Karena latar belakangku juga ya Gen Z yang apa ya, hampir tiap hari itu ngerasain namanya anxiety atau cemas gitu ya. Walaupun pada sebenarnya kayak dari pagi sampai sore itu udah bener-bener dipersiapin pagi-paginya untuk have a great day, tapi tetap aja hampir hampir seluruh Gen Z itu merasakan cemas tiap hari. Why? Next, karena menurut penelitian, sebanyak 70% riset yang dilakukan oleh Pew Research Center itu 70% saya rekan-rekan kita itu banyak banget mengalami yang namanya kecemasan dan depresi. That's why kayak Gen Z itu udah bener-bener familiar sama yang namanya anxiety. And how about the public speaking? Gimana cara kita biar nggak cemas gitu? Kita udah cemas tiap hari, terus kita harus cemas juga menghadapi public speaking. And next, kita perlu tahu dulu apa sih anxiety dalam public speaking. Biasanya anxiety itu atau cemas itu adalah ya, rasa takut kita sebelum menghadapi berbicara di depan umum gitu. Public speaking itu adalah kita menyampaikan informasi ataupun data ataupun pesan kepada audiens kita agar audiens kita terpengaruh gitu. So, kenapa sih kita bisa cemas gitu? Why gitu, kayak kenapa? Apakah normal gitu kita yang Gen Z yang tiap hari cemas, itu apakah normal kah kita dalam cemas? Next. Nah, di tubuh kita itu ada yang namanya, ada 2 bagian yang menciptakan rasa cemas. Pertama itu adalah korteks. Korteks itu bagian otak besar di depan sini, atas sini yang berperan dalam proses berpikir, membentuk persepsi terhadap lingkungan, situasi, dan berlogika. Biasanya korteks ini tuh menghasilkan cemas-cemas yang dihasilkan dari adanya dari pikiran-pikiran kita. Kita di Gen Z ini sebagai overthinker yang sangat baik gitu ya, overthinking gitu ya, sering orang yang suka overthinking tuh hal tersebut itu dihasilkan oleh korteks gitu. Kecemasan-kecemasan itu dimulai dari pikiran-pikiran kita, pikiran negatif atau pikiran yang ini dari pikiran kita. Next, yang kedua ada amigdala. Next, Kak. Oke, amigdala itu adalah bagian otak juga berukuran kecil, letak di 2 sisi sebelah dalam tengkorak ini, belakang di sini. Fungsi utama itu membentukkan memori emosional. Beda dengan korteks, amigdala itu bersifat sesuatu yang di luar logika kita dan di luar bawah sadar kita. Intinya kalau sebelum kita mulai melakukan public speaking, kita tuh merasa kayak jantung berdebar gitu, terus kayak aduh kok panas dingin gitu ya, keringetan gitu, terus belum apa-apa udah blank duluan gitu, terus kayak jadi jantung tuh lebih cepat aja berdetak, terus kayak tekanan darah kita jadi lebih tinggi karena kayak lebih emosional gitu ya. Itu muncul dari adanya respon yang amigdala berikan. Ketika kita akan menuju podium ataupun kita sekarang ini kayak aku nih ngelihat teman-teman di audiens itu, amigdala itu maknanya bahwa tatapan daripada audiens itu kayak pemangsa gitu, kayak takut aja gitu. Amigdala maknai suatu tatapan orang-orang itu lebih ganas dari kita. So, gimana caranya kita supaya mengelola cemas itu, mengurangi rasa cemas itu, sedangkan kita ini udah banyak persiapan, sebelumnya kita udah lakuin persiapan, kita nggak banyak mikirin hal-hal yang bikin kita cemas gitu, kita sampai take notes, kita buat kata-kata positif, kita tempelin di segala tempat, biar sekalian kita baca, kita tetap positif, kita nggak mikir hal-hal negatif, tapi justru amigdala yang kita punya itu malah merespon hal-hal yang akan terjadi itu di luar logika kita gitu, cuma kita tetap aja sakit perut gitu, tetap aja kayak tetap
cemas gitu sebelum melakukan public speaking. Misalnya ada beberapa strategi, diantaranya pertama, next, kita perlu namanya menenangkan diri dan mengatur nafas. Aku biasanya pakai metode 3-6-3 atau ini opsional, teman-teman bisa atur sendiri mau berapapun. 3-6-3 ini maksudnya apa sih, kayak 3 detik untuk menghirup nafas, 6 detik untuk menahan, dan 3 detik untuk mengeluarkan nafas. Kita bisa lakukan ini berulang hingga kalian lebih rileks dan lebih stabil. Tapi aku udah pernah coba, Kak, aku udah pernah nenangin diri terus mengatur nafas ini, tapi tetap aja kadang masih blank gitu ya. So next, kita melakukan proses yang namanya reasoning dan projecting. Maksudnya itu kenapa sih? Kita perlu proses reasoning, kita perlu tahu gitu, reason kenapa kita cemas gitu. Apakah wajar gitu. Dan rasa cemas dan takut itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak overthinking. Karena rasa cemas itu benar-benar sangat manusiawi. Kita nggak apa-apa, it's okay gitu. Takut atau cemas itu it's okay. Karena bahkan pembicara yang besar pun masih tetap merasakan namanya cemas. Gitu. Kedua pembicara hebat itu belajar banyak dari kesalahan yang mereka buat. So setelah perlu adanya kita mempersiapkan diri untuk melakukan public speaking agar kita tuh bisa belajar banyak dari kesalahan yang sebelumnya kita buat gitu. Jadi kita nggak akan ngelakuin hal-hal salah kayak tiba-tiba gitu saat kita public speaking. Dan terakhir tuh pada dasarnya audiens kita itu pengen banget kita tuh tampil sukses, hebat, dan inspirasi. Jadi audiens tuh berekspektasi kepada kita kayak bahwa si pembicara yang hebat dan sukses itu bakalan ngasih manfaat sebesar-besarnya, sebanyak-banyak itu pada audiens. Next, melakukan namanya projecting atau menciptakan mental image. Oke, kita analogikan kayak K-pop, ya. Kita bakal bahas K-pop. Maksudnya projecting itu adalah ketika kita ingin tenang, ingin dalam mendeliver message kita tuh bener-bener nyampe ke audiensnya, kita benar-benar menempatkan diri kita sebagai pembicara yang hebat gitu. Gimana sih pembicara yang hebat, pembicara yang tenang, percaya diri. Kita benar-benar membayangin kita beneran naik ke podium ataupun di Zoom ini online, kita beneran yang bisa natap audiens tersenyum pada kita. Kita benar-benar membayangkan itu semua, mengimajinasikan itu semua seolah-olah kita benar-benar akan dan memang itu emang terjadi gitu. Karena otak kita menariknya itu adalah imajinasi yang kita ciptakan dan realita yang kita lakukan itu direspon oleh otak kita tuh dengan reaksi yang sama. Jadi kita analogikan K-pop, anak-anak Gen Z yang cinta banget sama Korea, suka sama idol-idol Korea. Kenapa mereka terlihat seperti banyak banget yang ngejomblo gitu ya? Karena apa yang mereka imajinasikan, opa-opa idol-idol Korea yang mereka imajinasikan sebagai pacar mereka, reaksi otak kita itu benar-benar kayak mereaksikan bahwa imajinasi itu adalah nyata gitu, seolah-olah benar-benar nyata. Jadi makanya kayak mereka tuh benar-benar bisa senyaman itu dengan imajinasi idol pacar mereka dibanding in real life mereka pacaran sama manusia beneran gitu. Hal yang menarik dan itu bisa kita lakukan melalui projecting ini. Next. Maka seharusnya adalah berani melaluinya dengan pengalaman langsung. Kebanyakan dari kita, ya khususnya Gen Z itu mager banget untuk melakukan kayak, ya aku mau ini, aku mau coba untuk latihan public speaking, tapi mager. Jawabannya just do it aja, mau berapa puluh juta alasannya tetap just do it aja, mau sekecil apapun langkah yang kita lakukan just do it. Next. Oke, terakhir persiapan bicara latihan yang cukup. Kita perlu namanya persiapan, perlu banget, ini sangat-sangat penting untuk mencegah rasa kecemasan itu hadir gitu. Sebelum cemas itu menerkam diri kita harus persiapan dulu. Misalnya hari ini aku persiapan itu hampir seminggu yang lalu. Aku siapin seluruhnya mental aku untuk berbicara. Aku latihan dulu kayak berbicara di depan-depan teman-teman SMA gitu, langsung kayak gitu. Itu benar-benar mengurangi rasa kecemasan aku hari ini.
and benar-benar seakurat dan sebagus itu kita dalam persiapan bicara. Karena pembicara yang hebat punya jam terbang yang banyak juga, yang panjang juga. So next. Oke, thank you so much. Semoga apa yang aku share bermanfaat. Jangan takut, jangan sampai kita gagal public speaking gara-gara kita lalai dalam mempersiapkannya. Jangan sampai kita mengalami cemas karena gara kita enggak mempersiapkan diri kita dengan baik. Karena berani berbicara di depan umum itu mudah dan apa ya, kecemasan dan ketakutan itu tuh nggak harus dilenyapkan. Kita bisa mengelola itu semua, kita bisa memanfaatkan itu untuk kebaikan kita juga. And if you want to sharing with me about public speaking atau tentang review pekerjaan aku buat konten-konten di Instagram juga, so please DM me if you want to sharing with me di @angelina_shiva, and semoga bermanfaat pematerian kali ini. Thank you so much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalau begitu. That was a really nice presentation, Angel, and thank you for sharing the knowledge with us.